Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 MIPA 1. Di pertemuan pertama di kelas 3, kita akan sama membahas tentang materi biologi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalau melihat slide pertama, kalian bisa melihat bahwa eh, pada makhluk hidup, tumbuhan, hewan maupun manusia itu mengalami pertumbuhan. Dilihat dengan tubuhnya. Contohnya kalau pada tumbuhan dimulai menanam biji sampai jadi pohon, sampai tumbuh menjadi membesar, kemudian setelah membesar akan berkembang, akan menghasilkan buah. Kalau pada manusia, kalian bisa lihat dimulai dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi eh, usia tua atau kakek-kakek. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa pada makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan pada keduanya? Mari kita lihat pengertian masing-masing dari kata pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversible, dapat diukur, dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya, sehingga bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan atau pematangan, tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati, sehingga bersifat kualitatif. Contohnya adalah waktu siapnya tumbuhan untuk berbunga dan berbuah. Demikianlah arti pertumbuhan dan perkembangan. Bisakah kalian membedakan keduanya antara pertumbuhan dan perkembangan? Selanjutnya, karena pertumbuhan itu bisa diukur, maka ada alat ukur untuk mengukurnya yang disebut dengan auxanometer. Ini merupakan alat ukur yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang pada suatu tanaman. Bisakah kalian lihat alatnya? Jadi dengan mengandalkan sistem katrol yang mana dilengkapi dengan jarum penunjuk pada busu skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau misalkan tumbuhan itu tumbuh, maka dia akan menggerakkan katrol. Katrol akan menggerakkan skalanya. Nah, dari situ kita bisa melihat sejauh mana perpanjangan atau pertambahan panjang pada tumbuhan tersebut. Atau kita bisa manual dengan menggunakan penggaris. Jadi bisa diukur, alat ukurnya menggunakan penggaris, berapa berapa panjang pertumbuhan tersebut terjadi pada suatu tanaman. Kemudian daerah pertumbuhan pada tumbuhan, tumbuhan bisa tumbuh karena ada daerah titik tumbuh yang disebut dengan jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang senantiasa sel-selnya terus membelah. Nah, berdasarkan tempatnya, maka jaringan meristem ada 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terletak pada ujung akar dan ujung batang. Meristem inilah yang menyebabkan pertumbuhan secara vertikal pada tumbuhan. Yang kedua, meristem interkalar terletak di bagian pangkal tiap buku pada tumbuhan yang berkuku-kuku atau pada kelompok tumbuhan gramine, rumput-rumputan. Contohnya, kalian bisa lihat pada tumbuhan bambu. Kemudian, terletak sejajar dengan permukaan organ tumbuhan tersebut. Meristem lateral melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan pada diameter batang. Nah, ini kalian bisa lihat jaringan meristem. Jadi kalau kalian perhatikan di ujung daun atau di bagian ujung batang itu termasuk ke dalam meristem apikal dan ujung apikal pada akar. Selanjutnya interkalar terdapat pada pangkal ruas batang, sedangkan meristem lateral terdapatnya kambium pemuluh dan kambium gabus. Nah, ini adalah titik tumbuh pada akar atau titik tumbuh pada batang yang merupakan meristem apikal. Kalian bisa lihat di titik tumbuh akar ada beberapa daerah atau daerah zona. Daerah atau zona. Yang pertama adalah daerah pembelahan atau poliprasi, yang kedua daerah memanjang atau elongasi, yang ketiga adalah daerah pendewasaan atau maturasi. Sedangkan titik tumbuh pada batang
kalian bisa lihat daerah yang paling atas disebut jaringan meristematik, yang merupakan pusat pertumbuhan, ya. Kemudian daerah pemanjangan. Yang ketiga adalah zona diferensiasi. Zona diferensiasi bisa kalian sel-selnya sudah berdiferensiasi membentuk jaringan-jaringan khusus atau terspesialisasi. Itu adalah titik-titik tumbuh batang. Kemudian ada yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berasal dari meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan pelebaran akar dan batang. Jaringan yang melakukan pertumbuhan sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Akibat adanya pertumbuhan sekunder inilah, maka pada batang ada istilah dengan lingkaran tahun. Lingkaran tahun adalah terbentuknya cincin yang terjadi akibat pertumbuhan sekunder dari kambium, di mana ke arah luar membentuk jaringan gabus, sedangkan atau phloem, sedangkan ke arah dalam membentuk jaringan kayu. Lingkaran tahun ini bisa dijadikan oleh kita untuk bisa mengetahui usia atau umur tumbuhan tersebut. Dengan melihat berapa banyak lingkaran pada batang tersebut, maka kita bisa menentukan berapa umur dari suatu pohon, ya, pada suatu tanaman. Kemudian jaringan permanen, jaringan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan ini merupakan perkembangan lanjutan dari perkembangan jaringan meristem, disebut juga dengan perkembangan sekunder tumbuhan. Proses ini menjadikan jaringan meristematik berkembang menjadi jaringan dewasa akibat adanya terdiferensiasinya fungsi jaringan-jaringan pada tumbuhan. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, phloem, dan xilem. Nah, sifat-sifat jaringan tersebut atau jaringan masuk ke dalam permanen, kalian sudah pelajari sewaktu di kelas 2. Nah, sekedar mengingatkan kembali, ini adalah bentuk daripada jaringan permanen. Jaringan epidermis, kalian bisa perhatikan sel-selnya rapat, kemudian jaringan parenkim, di antara sel-selnya terdapat ruang antar sel, kemudian ada jaringan kolenkim dan sklerenkim, di mana yang khas dari kolenkim dan sklerenkim ini adanya penebalan pada dinding selnya. Sedangkan yang terakhir adalah jaringan pengangkut, yang termasuk ke jaringan pengangkut adalah xilem dan phloem. Itu adalah jaringan permanen. Anak-anakku sekalian, pertumbuhan suatu tanaman itu biasanya diawali dengan adanya proses perkenjamahan, terlebih khusus pada tanaman dikotil atau tanaman berbiji. Apa yang dimaksud dengan perkecamahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tanaman, khususnya tumbuhan yang berbiji, atau munculnya atau proses munculnya tumbuhan baru, kecambah embrio dari suatu biji. Itu arti perkecambahan. Proses perkecambahan diawali dengan proses imbibisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji untuk memacu fitohormon aktif bekerja. Nah, kalian bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita membeli biji kacang hijau, kalau dibiarkan begitu saja si kacang hijau tersebut, maka tidak akan terjadi perubahan. Tapi misalkan kalau kacang hijau itu direndam dalam air, maka nanti lama-kelamaan akan terjadi perubahan karena nanti akan munculnya flumula, ya. Itu merupakan awal dari perkecambahan. Jadi kalau misalkan kacang hijau dibiarkan tidak ada airnya, maka kacang hijau tidak akan berubah apa-apa. Tapi kalau sudah direndam, coba kalian perhatikan, maka dari biji kacang hijau itu akan tumbuh. Yang pertama radikula, kemudian selanjutnya akan tumbuh plumula, akan tumbuh ke atasnya bakal daun dan seterusnya. Itu perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan itu ada 2. Ada hipogeal, yaitu tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam biji atau munculnya calon batang atau daun, tetapi kotiledonnya tetap di bawah tanah. Jadi kalau kalian perhatikan, tipe hipogeal ini adalah tipe perkecambahan di mana kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah.
Jadi bisa kalian perhatikan, nanti kalian bisa bedakan dengan tipe perkecaman yang kedua adalah epigeal. Epigeal adalah tipe perkecamahan di mana plumula dari biji tersebut terangkat ke permukaan tanah, atau bisa dikatakan kotiledonnya, posisi kotiledonnya atau keping bijinya berada di atas tanah. Demikianlah ya, jadi kalian bisa membedakan. Kalau ingin membedakan apa itu hipogeal dan epigeal, kalian bisa lihat letak kotiledonnya. Ya, jadi perbedaan epigeal dan hipogeal ini berdasarkan letak kotiledonnya. Selanjutnya, pertumbuhan suatu tanaman tersebut itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor, bukan beberapa faktor, maaf, dua faktor. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Internal diantaranya adalah gen dan hormon. Apa yang dimaksud dengan gen? Merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen inilah yang mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana contoh kalau pada tanaman itu akan mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan seterusnya. Jadi bunga berwarna merah, berwarna hijau, bentuk buah, bentuk bunga itu disebabkan karena adanya gen. Yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tumbuhan. Meskipun jumlah hormon itu sedikit yang dibutuhkan oleh tumbuhan, tapi akan sangat mempengaruhi proses dalam tubuh tanaman. Nah, ini adalah hormon yang terdapat pada tumbuhan, dikenal dengan istilah fitohormon. Ada auksin, ada sitokinin, ada giberelin, asam absisat, etilen, asam turmalin, dan kalin. Silahkan kalian pelajari masing-masing fungsi hormon tersebut. Selanjutnya, cahaya. Cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Komponen cahaya atau komponen fotosintesis yang paling penting, yang paling utama adalah cahaya. Makanya dikatakan foto, artinya cahaya. Jadi fotosintesis bisa berlangsung kalau ada cahaya. Ya. Jadi keberadaan cahaya akan sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk bisa melakukan fotosintesis. Perlu kalian tahu, fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa atau makanan yang dilakukan oleh daun. Nah, cahaya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan atau berbagai macam jenis tumbuhan berdasarkan lama penyinaran. Maka lahirlah istilah yang disebut dengan fotoperiodisme, adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang dapat tentunya bisa merangsang pembungaan. Nah, berdasarkan hal itu, maka ada beberapa kelompok tumbuhan berdasarkan tanaman hari panjang atau lamanya pemanjangan ya. Ada tanaman hari pendek, ada juga tanaman hari netral. Cahaya juga dapat mempengaruhi hormon pertumbuhan terutama auksin. Jadi auksin ini kerjanya akan sangat dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya yang berlebihan dapat merusak struktur auksin karena cahaya ini bisa menguraikan hormon auksin. Jadi kalau misalkan di waktu yang gelap, maka pertumbuhan akan tumbuh dengan baik karena tidak hormon auksin bekerja dengan baik, tidak dipengaruhi oleh cahaya. Justru kalau misalkan cahayanya berlebihan atau tinggi, maka akan menghambat kerja daripada hormon auksin. Akibatnya pertumbuhannya bisa terhambat, khususnya pada batang. Selanjutnya adalah suhu atau temperatur. Suhu mempengaruhi terhadap proses fisiologis tanaman, antara lain pembukaan stomata, laju transpirasi, penyerapan air, nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Setiap jenis tanaman mempunyai batas suhu minimum, optimum, dan maksimum, yang tentunya berbeda-beda pada setiap tingkat pertumbuhannya.
Suhu juga bisa mempengaruhi kerja enzim. Apabila suhu tinggi, maka enzim akan rusak atau terdenaturasi. Nah, suhu yang rendah juga akan menyebabkan enzim tidak aktif. Jadi suhu ini nanti jadi suhu yang bagaimana yang baik adalah suhu yang optimum, ya, yang bisa membantu proses metabolisme metabolisme pada tubuh yang tentunya akan sangat dibantu oleh enzim. Kemudian tanah merupakan media tanam yang umumnya dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain bisa menegakkan tumbuhan, di dalam tanah juga terdapat nutrisi yang tentunya sangat diperlukan oleh pertumbuhan suatu tanaman atau suatu tumbuhan. Yang terakhir adalah air. Air berperan penting karena dalam air terdapat kandungan zat-zat atau unsur hara yang terkandung di dalamnya. Sampai pada batas-batas tertentu, makin tinggi kadar air, pertumbuhan akan makin cepat karena lebih banyak kadar airnya yang diserap oleh tumbuhan tersebut, ya. Dan lebih sedikit yang akan diuapkan. Nah, ini akan menyebabkan pembentangan sel-sel. Dengan demikian, sel-sel akan lebih cepat mencapai ukuran yang maksimal. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses pertumbuhan suatu tanaman dari faktor eksternal atau luar. Oke, demikianlah anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang sudah kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tidak membuat kalian puas, sehingga kalian bisa menggali lagi informasi dari berbagai media. Bukanlah orang yang sukses tidak semestinya orang yang terpintar, melainkan orang yang sukses adalah mereka yang gigih, berusaha, dan pantang menyerah. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.